Baik, selamat pagi Delviana Funan Mali. Sehat-sehat kabarnya? Puji Tuhan sehat, Pak. Baik, terima kasih karena boleh hadir di Zoom meeting ini. Kita akan menggunakan waktu secara optimal, kurang lebih 40 menit, sehingga nanti Delvi bisa mempresentasikan, kalau boleh singkat, padat, dan jelas, karena ini sudah ujian skripsi, mungkin poin-poin saja yang penting yang belum tersampaikan pada waktu ujian seminar hasil, lalu nanti Pak akan berikan saran, pendapat, ataupun bahan diskusi, pertanyaan, sehingga DLP bisa menyampaikan, mendiskusikan bersama. Bisa begitu ya? Ya, Pak. Baik, Pak aja kita untuk setengah menit boleh tundukkan kepala sehingga kondisi ataupun ujian kita dapat berlangsung dengan baik. Jaringannya juga baik. Ya. Oke, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, Delvi bisa ini ya, bisa share screen ya. Ya, Pak. Ya, boleh. Silakan share screen. Sudah terbaca Delvi. Silakan. Sudah, Pak. Sudah terbaca. Langsung. Silakan langsung. Selamat pagi, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, Delviana Funan Mali. Di sini saya akan mempresentasikan eh, skripsi saya dengan judul Analisis Kualitas Air pada Mata Air Adat Wemuti di Desa Senleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka. Latar belakang dari penelitian saya, analisis air merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan di alam, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. 24. Salah satu manfaat utama air bagi kehidupan manusia adalah sebagai air minum. Oleh karena itu, perlu adanya kualitas air yang baik untuk dikonsumsi. Mata air adat Wemuti merupakan salah satu mata air di Desa Senleo, Kecamatan Malaka Timur, di mana mata air adat Wemuti ini belum memiliki penutup atau penampung, dikarenakan sumber mata air tersebut merupakan sumber mata air adat sehingga dilarang membuat penampung maupun penutup mata air. Bahkan untuk dibersihkan saja perlu dilakukan ritual adat sehingga masih banyak sampah-sampah berserakan di sumber mata air. Misalnya sampah serasa yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar lokasi sumber mata air. Dengan begini, keadaan ini akan diperparah apabila dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat di sekitar lingkungan sumber mata air. Kebiasaannya langsung meminum air tanpa direbus terlebih dahulu, sehingga saya tertarik untuk menganalisis mata air Wemuti ini. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas air berdasarkan parameter fisika, yaitu suhu, kekeruhan, TSS, dan TDS di mata air adat Wemuti. Yang kedua, bagaimana kualitas air berdasarkan parameter kimia,
yaitu pH, BOD, dan COD. Yang ketiga, bagaimana kualitas air berdasarkan parameter mikrobiologi, yaitu total coliform. Tujuan dari penelitian, yang pertama, mengetahui kualitas air berdasarkan parameter fisika, yaitu suhu, kekeruhan, TSS, dan TDS. Yang dua, mengetahui kualitas air berdasarkan parameter kimia, yaitu pH, BOD, dan COD di mata air adat Toemuti Desa Sanleo. Yang ketiga, mengetahui kualitas air berdasarkan parameter mikrobiologi, yaitu total coliform di mata air adat Toemuti Desa Sanleo. Ada dua manfaat penelitian, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkait kualitas air di Desa Sanleo, dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga sanitasi kualitas air sehingga aman digunakan dan dikonsumsi. Yang kedua, sebagai upaya konservasi untuk menjaga kualitas sumber mata air di Desa Sanleo. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitiannya. Waktu penelitiannya di bulan Juli di Desa Sanleo, Kecamatan Melaka Timur, tepatnya di Dusun Mabiku, di mata air adat Wemuti. Untuk analisisnya, setelah diambil sampelnya, dibawa ke laboratorium di LHK untuk dianalisis. Alat dan bahan yang digunakan itu, untuk yang alat yang digunakan langsung atau in situ pada saat pengambilan sampel itu GPS, pH meter, termometer, botol sampel, dan juga full box atau pendingin. Yaitu yang digunakan itu termos. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi. Data hasil observasi lapangan terhadap kualitas air kemudian ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif, serta dibandingkan dengan nilai baku mutu PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang berikut untuk prosedur kerjanya. Yang pertama, yaitu prosedur kerja pada parameter fisika. Parameter fisika yang pertama yaitu pada suhu. Untuk pengukurannya, untuk prosedur kerja pada suhu, digunakan termometer, di mana termometernya dimasukkan ke dalam air, lalu dilihat skala yang tertera yang muncul pada alat termometernya. Yang kedua, kekeruhan. Yang kedua kekeruhan yang dilakukan minta maaf, untuk kekeruhannya dianalisis di laboratorium. Yang ketiga, TDS. Untuk TDS di laboratorium. Dan untuk yang dari 3 parameter ini yang dilakukan secara in situ itu suhu dan juga pH. Untuk parameter yang dari ketiga parameter yang dilakukan analisisnya di laboratorium itu kekeruhan, TDS, TSS, COD, dan juga BOD, serta total coliformnya.
Untuk yang berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, suhu pada saat pengambilan sampel, suhu yang diukur itu hasilnya 26 derajat Celcius, tapi saat hasil labnya itu suhu yang didapatkan itu 27 derajat Celcius. Untuk kekeruhannya itu 0,240 nepelometrik turbidi unit. Untuk TDS-nya 238 mg per liter. Untuk TSS-nya 3 mg per liter. Untuk pH-nya 7,9. Untuk COD-nya kurang dari metode detection limit. Untuk BOD-nya 1,90 mg per liter. Untuk yang terakhir parameter mikrobiologinya itu total coliform, di mana hasil yang didapat dari laboratorium itu 1.700 mpn per 100 ml. Dari semua parameter, ada 2 parameter yang tidak memenuhi standar baku mutu, yaitu yang pertama kekeruhan, di mana pada baku mutu itu seharusnya tidak boleh ada nilai kekeruhan, tapi dari hasil analisis laboratoriumnya itu terdapat 0,240 nepelometrik turbidi unit. Untuk yang keduanya itu parameter mikrobiologi, yaitu total coliform, di mana nilainya melebihi 700, yang seharusnya nilai yang sesuai dengan baku mutunya itu hanya 1.000, tapi dari hasil analisis laboratoriumnya itu 1.700 mpn per 100 ml. Alasan dari kedua parameter yang tidak memenuhi standar baku mutu ini, untuk kekeruhan yang pertama itu karena adanya aktivitas di sekitaran sumber mata air pada saat pengambilan sampel. Sebelum pengambilan sampel itu sudah terjadi aktivitas manusia di sekitaran, ada yang mencuci, ada yang timba air, dan juga ada yang mandi. Untuk total coliformnya, salah satu alasan sehingga hasilnya tidak memenuhi standar baku mutu karena sumber mata air ini terbuka, tidak ada penutup atau penampung, sehingga terkontaminasi dengan keadaan lingkungan yang terbuka dengan tempat pembuangan, dan banyak sampah-sampah di sekitaran sumber mata air. Karena kondisi sumber mata airnya terbuka, sehingga pada saat musim hujan mata airnya akan mengalami kontaminasi dengan lingkungan di mana lingkungan terbuka, sehingga mata airnya
dengan keadaan lingkungan yang terbuka sehingga mata airnya terkontaminasi dengan feses maupun sampah sampah serasa di sekitaran sumber mata air. Untuk kesimpulannya ada 3, yaitu yang pertama, analisis kualitas mata air adat Wemuti berdasarkan parameter fisika yaitu suhu, di mana yang dilakukan itu yang pada saat pengambilan sampel dilakukan analisis itu suhunya 26 derajat Celcius. Untuk TDS-nya 238 mg per liter. Untuk kekeruhannya itu 0,240 nepelometrik per unit. Untuk TSS-nya 3 mg per liter. Sehingga memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Untuk yang keduanya, analisis kualitas air mata air adat Wemuti berdasarkan parameter kimia, yaitu pH-nya dengan nilai 7,9, COD-nya kurang dari metode detection limit. Untuk BOD-nya 1,90 miligram per liter, memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Yang ketiga, pengujian parameter mikrobiologi total coliform yaitu 1.700 mpn per 100 ml. Hasil tersebut tidak memenuhi standar baku mutu dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021. Untuk saran, ada 2 saran, yaitu yang pertama, bagi pemerintah setempat sebaiknya bermusyawarah dengan para tokoh adat untuk membuat penampung atau penutup air sehingga mata air adat Wemuti aman dan tidak terkontaminasi dan baik untuk dikonsumsi untuk masa mendatang. Yang kedua, bagi masyarakat sebaiknya mengelola air secara benar, yaitu merebus sampai mendidih sebelum digunakan sebagai air minum. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Delvi untuk presentasinya. Bisa kembali langsung ke halaman pertama sih. Oke, baik. Pak akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, Devi sudah sempat, ini kan namanya sudah ujian skripsi ya. Sudah baca petunjuk penulisan naskah skripsi belum? Devi. Sudah sempat baca petunjuk penulisan naskah skripsi? Tidak, Pak. Nah, itu keliru karena kan namanya juga kita ini kan berbasis ilmiah itu kan ada aturan, ada standarnya. Naskah yang Delvi kirimkan ke Pak itu kalau tidak salah naskah ini masih naskah yang ditulis tanpa menggunakan aturan panduan begitu. Itu Pak temukan dari pertama pengaturan sisi atas, sisi bawah, kiri dan kanan itu masih belum dengan baik. Lalu Pak temukan lagi dalam spasi antar kata itu juga masih belum. Lalu pada penulisan daftar pustaka sudah ada yang mengarahkan ke sesuai dengan petunjuk, tapi ada sebagian juga yang mungkin karena kurang teliti sehingga Delphi masih menulis masih itu ada yang spasinya lebih, ada yang pokoknya belum secara menyeluruh lah begitu. Jadi harapan Pak itu panduan itu dibaca dengan baik karena ini kan akhir toh, jadi jangan asal-asalan lagi menulisnya. Harus dengan lengkap, harus dengan panduan sehingga terstandar begitu. Ya tolong perhatikan ya. Untuk naskahnya nanti akan Pak kirimkan untuk kemudian Delphi bisa lihat poin-poin mana. Dan harapan Pak seperti juga waktu ujian proposal maupun ujian seminar hasil itu Delphi memeriksa secara menyeluruh, bukan cuma bagian yang ditandai. Siapa tahu
ada bagian yang memang belum ditandai dengan oleh Pak dan juga pembimbing dan atau penguji, tapi itu harusnya diperbaiki. Jadi ceknya menyeluruh Delphi, jangan cuma cek di bagian yang ditandai, tipe-tipe jika masih ada tadi spasinya, ya. Ada beberapa yang Pak beri warna kuning, ada yang beberapa yang Pak beri warna merah muda, yang Pak beri warna hijau. Itu tolong diperhatikan supaya bisa membantu Delphi, begitu ya. Eh, Ya, Pak. Kalau memang belum belum terlalu mendesak untuk membuat tulisan pustaka, Delphi bisa belajar menulis daftar pustaka ataupun sitasi itu dengan aplikasi referensi manager, itu bisa menggunakan Mendeley atau Zotero. Itu nanti bisa membantu sekali supaya dalam penulisannya itu menjadi yang lebih terstandar lagi. Ya, tapi kalau memang belum bisa ya mau tidak mau dengan teliti untuk memperhatikan ya. Terus Ya, yang Pak. berikut terkait dengan hal teknis lagi itu adalah berkas penilaian yang Delphi kirimkan ke Pak itu, karena Delphi scan-nya pakai dengan HP itu miring ya Dev ya, itu miring dia, tampilannya miring sehingga kurang bagus kalau ditandatangani di berkas yang miring itu, sehingga berkesempatan ini Pak harap nanti Delphi apa ya istilahnya scan dulu pakai komputer ya atau pakai scanner, baru Delphi kirim sehingga nanti tampilannya jangan miring-miring Ya, ya, Pak. jangan miring ini kelihatannya dia miring kiri miring kanan, ada bagian yang namanya lebih besar lebih kecil itu jelek, nanti kurang bagus kalau nanti masukkan ke bagian administrasi, begitu ya. Ya, Oke, ya, itu Pak. beberapa hal teknis yang harapan Pak dirimu perhatikan. Lalu yang berikut kita akan masuk untuk berdiskusi terkait dengan isi ya, isi ataupun juga naskah yang sudah dirimu tuliskan ini. Sudah siap Delphi? Siap, Pak. Siap, oke, baik. Pak ingin tahu kan tadi ada 3 tujuan penelitian ya, Pak. ya bahwa dirimu tadi mau meneliti ataupun kemudian menguji parameter fisika dengan beberapa komponennya, parameter kimia dan juga mikrobiologi. Pengen langsung ke bagian kesimpulan yang tadi dirimu juga sudah sampaikan. Apakah tujuan dan kesimpulan itu sudah memiliki benang merah atau terjawab dengan baik? Artinya tujuanmu sudah dijawab di kesimpulan atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Alasannya sudah tuh apa kira-kira? Alasan sudahnya karena eh, dari ketiga rumusan masalahnya sudah di saya sudah dianalisis dan hasilnya didapatkan baik dari hasil analisa secara in situ dan juga ex situnya, sehingga sudah disimpulkan dan dimasukkan ke dalam naskah. Baik, baik. Oke. Kalau secara ringkas biasanya orang bilang kesimpulan itu kan dia menjawab masalah dan ataupun tujuan yang ada di bagian bab 1 gitu ya. Bahwa Ya, Pak. kesimpulanmu sudah menjawab semua permasalahan, menjawab tujuan penelitian sudah semua begitu ya. Ya, Pak. Ya, kurang lebih secara singkatnya begitu, baru nanti secara deskriptifnya seperti yang dirimu sampaikan tadi. Diperhatikan benang merah dari kepala sampai ke bagian akhir. Yang berikut, eh, apa sih peran dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dalam penelitian Delphi? Apa perannya? Eh, Peran peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dalam penelitian ini
adalah sebagai acuan untuk perbandingan nilai hasil analisis eh, nilai hasil analisis yang didapatkan dibandingkan dengan standar baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Oke, jadi kata kuncinya tadi di mana? Dia sebagai apa? Sebagai acuan untuk membandingkan hasil analisis saya dengan standar baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Oke, berarti kata kuncinya, dua kata kuncinya apa? Dia sebagai apa? PP22 sebagai apa? Acuannya apa? Nilai-nilai itu sebagai acuan apa? Perbandingan. Dua kata. Tadi sudah disampaikan, cuma terlalu panjang itu. Benar sih panjang benar juga, tapi kalau diringkas sebenarnya dua kata itu apa? PP22 ini. Sebagai sebagai apa? Sebagai tadi yang sudah disampaikan itu di situ ada dua kata itu. Apa itu? Sebagai acuan perbandingan. Acuan perbandingan, oke. Tapi similar dan kemudian tadi sudah ada itu di pernyataan Delphi itu. Acuan perbandingan, standar perbandingan, oke. Tapi ada satu kata yang, dua kata yang akan lebih ringkas sebagai, kan di mata kuliah sudah sempat kita sampaikan, diskusikan. Sebagai standar baku mutu. Ambil dua kata terakhir itu sebagai, Baku mutu. ya dia sebagai baku mutu acuannya gitu ya. Dalam hal ini kan nanti ada baku mutu limbah, air limbah, baku mutu udara dan sebagainya. Ya, jadi pegang itu sebagai apa. Tapi nanti dicek lagi ya, apakah di PP 22 tahun 2021 itu nilai-nilai ini sudah benar ya, Iya, atau Pak. perlu ada baku mutu yang lain sebagai pembanding ya. Sudah skripsi jadi agak lebih lebih lebar lagi tapi dalam ya untuk Iya, Pak. punya baku mutu standarnya. Oke. Terus yang ketiga, dirimu tadi mengatakan ada yang diukur secara in situ, ada yang diukur secara ex situ. Ya, Iya, Pak. oke. Yang diukur secara ex situ kan dibawa ke lab ya. Iya, Pak. Nah, untuk menjamin bahwa dibawa ke lab itu tidak ada hasil yang bias, caranya bagaimana? Bagaimana caramu menjaminnya? Waktu-waktu Eh, itu. di dimasukkan ke dalam kotak pendingin yang berisi es supaya mengawetkan sampelnya supaya saat analisis eh, dapat menjamin hasil yang baik. Baik. Yang terakhir dari Pak terkait dengan pemahaman ini, kan ada namanya rekomendasi ya dirimu kasih ya dalam penelitian ini di bagian draft itu kan ada bagian rekomendasi saran ya. Ya, Pak. Saran yang dirimu sampaikan itu adalah saran yang merupakan kekurangan ataupun ide untuk penelitian yang berikut ataukah saran yang seperti apa? Maksud saran itu seperti apa? Paham tidak? Eh,
Bisa? Eh, Silakan. maksud dari kedua saran ini eh, supaya eh, kalau bisa untuk penelitiannya bukannya sampai di saya saja, seterusnya bisa dilakukan penelitian lagi, eh, dan yang pertama itu eh, perlu adanya musyawarah dari tokoh adat dengan masyarakat sekitar dan juga dari pemerintahan setempat karena mata airnya bernuansa adat, jadi harus perlu adanya musyawarah dulu baru bisa dilakukan eh, pembuatan penutup atau penampung air. Dari waktu pengambilan sampel itu sempat tanya-tanya dengan tokoh adatnya, bilang dulunya pernah buat, tapi karena masyarakat setempat bilangnya terlalu ribet nanti saat pengambilan airnya itu terlalu ribet, jadi untuk pembuangannya untuk penampungnya itu ditiadakan. Jadi saya sempat tanya bilang ini kira-kira bisa dibuat penampung atau penutup lagi atau tidak ini. Terus tokoh adatnya jawab bilang bisa tapi harus perlu adanya musyawarah eh, dari pemilik mata air ini, eh, musyawarah antara tokoh adat dan juga eh, di kampung kami biasanya dipanggil bilang raja dengan masyarakat setempat dan pemerintah setempat dulu baru bisa dilakukan lagi karena harus ada persetujuan dari semua baru bisa dilakukan pembuatan penutupnya. Oke, baik. Terima kasih Delvi. Untuk hari ini saya pikir poin-poinnya sudah ada. Sekali lagi nanti tolong perhatikan beberapa catatan awal tadi dan juga siapkan diri karena ini kan setelah ini kan ada ujian bersama Pak Goris dan Pak Jeffrey ya. Iya, Pak. Ya, nanti saya kirimkan catatan saya. Terima kasih. Saya secara pribadi bangga juga karena Delvi dari PKL juga sudah bersama-sama untuk boleh menyelesaikan skripsi ya, menjadikan bagian dari apa ini menjadi naskah skripsi. Saya juga bangga sekali untuk hal itu. Tentu bahwa Delvi masih terus perlu belajar lagi, ya, perlu meningkatkan lagi kemampuan supaya nanti akan lebih baik lagi, akan lebih baik lagi, sehingga pemahaman yang sudah ada akan lebih baik lagi ketika nanti Delvi praktek di masyarakat begitu. Iya, Pak. Jadi harapan saya itu Delvi kemudian bisa eh, mengembangkan diri lebih lagi begitu. Iya, Pak. Ya, minta maaf kalau misalnya belum terlalu sempurna dalam bimbingan ya Delvi, tapi semoga ini bisa membantu Delvi. Saya juga minta maaf, Pak, kalau saya ada kesalahan selama masa bimbingan. Saya minta maaf, Pak. Oke, terbaik buat Delvi ya. Amin, Pak. Oke, mungkin dari Pak seperti itu nanti tolong dikirim lagi yang naskah apa berkasnya yang lain ya. Iya, Pak. Harapan saya seperti itu. Sampaikan salam buat Pak Goris dan Pak Jeffrey. Minta maaf kita tidak secara langsung dalam kelas, tapi harapan saya ini jangan berhenti di sini Delvi ya, jangan berhenti di sini ya karena Iya, Pak. masih bisa mengembangkan diri lebih lagi, punya kemampuan, punya peluang. Kalau tadi dikatakan bahwa bisa melakukan penelitian lagi, kembangkan lagi kualitas air di sana ataupun juga kajian untuk pengaruh daripada suku adat, tokoh adat itu kan bisa dikembangkan lagi. Jadi Iya, Pak. mungkin dirimu bisa bimbing adik-adik untuk mengkaji itu atau kemudian dirimu sendiri punya rencana penelitian, misalnya nanti lanjut ke S2 atau mungkin apa begitu ya. Itu Iya, Pak. harapan saya ya. Sampaikan salam juga buat keluarga. Terima kasih untuk semua yang mendukung dirimu dari belakang layar. Oke, Iya, Pak. oke. Saya mau mengambil gambar dulu. Oke, saya ambil gambar ya, sebentar ya.
Ya, Pak. Oke, terima kasih buat hari ini. Dirimu boleh apa berhenti sebagai apa ya? Sebagai host ya. Ya, Stop Pak. screen-nya, stop share screen. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sukses ya. Pak izin live ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Sama-sama. Tuhan berkati juga. Salam sukses ya. Ya, Semangat. Pak. Jangan Ya, bersedih. Pak. Semangat. Patung informasi ya. Iya, Pak. Dah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak.